Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, siapa di sini yang sudah atau pernah mengalami yang namanya sariawan? Saya rasa semua tahu tentang sariawan. Nah yang jadi pertanyaan, apakah lama sariawan berakibat penyakit serius? Katanya bisa kanker mulut atau kanker lidah. Nah, apakah benar demikian? Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Gigi Hermita Agus, spesialis SPM ya? Apa ya SPM itu dok? SPPM. Spesialis penyakit mulut. Apa kabar dokter? Kabar baik. Sehat selalu ya? Alhamdulillah, amin. Sehat-sehat. Tidak ada sariawan nih kayaknya dok ya. Dokter, nah ini kan sariawan menjadi penyakit yang umum nih di masyarakat ya. Itu apa sih penyebab sariawan biasanya dok? Sebentar sebelum kita mulai ya. Ya. Kita samakan persepsi kita dulu. Apa sih sariawan itu? Iya. Ya, kalau di istilah medis kita, stomatitis aphthous recurrent ya. Yang orang awam kenal sebagai sariawan. Ya. Ya, jadi semua kita pasti pernah mengalami sariawan. Semua orang ya pernah ya. Nggak perempuan, nggak laki-laki, ya pasti mengalami sariawan. Oke. Nah, ketika dia berulang, makanya disebut tadi dengan aphthous yang sudah rekuren. Oke. Nah, penyebabnya sampai hari ini etiologi pasti tidak diketahui. Ya, tapi erat kaitannya dengan stres, ya, pengaruh hormonal, kemudian nutrisi dan lain-lain sebagainya. Daya tahan tubuh. Iya, betul sekali. Itu penyebabnya ya biasanya sampai sekarang berarti memang belum ditemukan, tapi mungkin faktor pencetusnya banyak. Iya, banyak yang sekali. kayak dokter bilang tadi ya. Iya. Nah biasanya lama sariawan itu berapa lama sih dokter? Ya. Jadi normalnya ya, yang kita bahasakan dengan sariawan tadi, dia akan berada di dalam mulut tidak lebih dari 1 minggu sampai 1 bulan. 1 minggu sampai 1 bulan. Itu maksimal loh, ya. Nah, rata-rata 5-10 hari sariawan akan hilang dengan sendirinya. Ingat ya, hilang dengan sendirinya di dalam rongga mulut. Dalam rongga mulut ya. Yes. Ya, jadi memang dia akan sembuh sendiri. Betul. Sampai 1 bulan lah ya, paling lama ya. Maksimal 1 bulan. Maksimal 1 bulan. Ya. Nah, kalau lebih dari 1 bulan itu gimana dokter? Nah, disitulah baru timbul permasalahan. Ya, ada apa? Nah, ada apa dok? Nah, ya kita mesti urai satu persatu dulu ya, dokter ya. Karena banyak faktor juga yang menyebabkan sariawan di dalam mulut itu tidak akan segera atau tidak akan sembuh dengan sendirinya. Ya, pertama kita cari dulu, ini penyebabnya kira-kira apa? Atau berasal dari mana ini? Si luka yang dibahasakan dengan sariawan tadi, ya? Mungkin dokter pernah mengalami juga tuh lagi enak-enakan sikat gigi, ya? Tiba-tiba kepentok, luka, jelas, ulcer traumatik. Kalau ini merupakan lesi-lesi prekanser, ya, yang berada di rongga mulut, bisa juga karena faktor iritasi, trauma yang terus-menerus. Dengan pemakaian gigi tiruan atau mungkin tambalan dari kavitas yang overhanging atau segala macam ya. Nah, faktor iritasi lama-lama akan menyebabkan lesi prekanser. Oke. Jadi ternyata bisa menjadi salah satu tanda penyakit bahkan kanker ya. Iya. Nah, mungkin ada faktor pembeda nggak dok? Sariawan kanker bentuknya atau gejala dirinya seperti apa? Mungkin masyarakat ingin tahu. Iya. Yang perlu digarisbawahi ya, kalau dia sariawan, itu rasa sakit yang teramat sangat. Akan mengganggu makan, akan mengganggu bicara. Sakit ya? Oh iya, Lebih pasti. sakit dari sakit hati ya? Nah, katanya sih begitu. Terus gimana dok? Sakitnya berarti sakit banget ya? Iya, itu kata kunci yang pertama sekali dulu. Nah, kemudian yang kedua, bentuk. Kalau sariawan ya, ukurannya tidak lebih dari 0,5 sampai 1 atau 2 cm. Ya, dengan bentuk yang bisa bulat, bisa oval, ya, dengan pinggir yang mulus, dikelilingi kemerahan, warna putih kekuningan atau abu-abu. Ya. Nah, dan yang ketiga kata kuncinya, lokasinya berpindah-pindah. Bisa di lidah, bisa di mukosa labial, bisa di mukosa bukal, ataupun mungkin bisa di gusi atau bahasa kedokterannya gingiva, gusi. Ketika lokasinya
sama terus tidak berpindah, nah barulah kita curiga. Ini ada apa? Ya, berarti tidak berpindah dan ada nyeri kah? Atau tidak ada nyeri? Kalau keganasan biasanya tidak diiringi dengan rasa nyeri atau rasa sakit. Oke. Itulah yang kadang pasien ya, banyak kasus kita temui, sudah dalam stadium lanjut, baru datang ke kita. Lah, kenapa baru datangnya sekarang? Iya, iya. Pak, Bu, ya nggak sakit loh dok. Iya, nah, iya. hati-hati. Iya, Ya, iya. jadi ketika ada lesi di dalam mulut, tanpa rasa sakit, waspada. Iya, iya. Dokter, ini mengenai pengobatan. Memang kan sariawan dokter bilang tadi sembuh sendiri ya? Iya. Kecuali lebih dari 1 bulan yang Betul. tidak sembuh sendiri, kita harus tanda kutip ya. Betul. Nah, tapi kan kadang-kadang sangat menyiksa ya, karena sakitnya lebih dari sakit hati ya. Nah, mungkin bisa berikan tips ke pemirsa atau pengobatan bagaimana sih menyembuhkan sariawan ini dengan cepat, dok? Iya. Kalau murni sariawan, dia akan hilang dengan sendirinya. Hanya saja karena memang ada 3 tipe dari SAR ini ya, ada yang tipe kecil, yang besar, dan yang banyak, multiple atau herpetiform. Nah, ketika hanya tumbuh 1-2, mungkin tidak perlu terapi khusus, tidak perlu pengobatan khusus. Tapi ketika yang mayor ya, yang hanya tumbuhnya hanya 1 dengan diameter lebih kurang sekitar 1 cm, ya tentu akan menyiksa dan sakit sekali. Dengan masa sembuh bisa lebih dari 2 minggu, ya. Nah, bisa kita bantu dengan kompres klorhexidin, ya cukup. Kompres klorhexidin glukonat 0,2%, bisa dikompreskan 2 sampai 4 menit, 4 atau 5 kali dalam sehari. Ya, di luar tetap menjaga kebersihan rongga mulut. Ya. Ya, menjaga kebersihan rongga mulut, terutama menyikat Sikat gigi, gigi, ya, dan setiap habis makan kalau tidak memungkinkan kita menyikat gigi, ya setidak-tidaknya berkumur, Setuju. makan buah, ya, oke. Oke, seperti itu ya. Ya. Nah, kalau pengobatan kan banyak sekali pengobatan sariawan yang di toko-toko, yang di warung-warung yang disediakan. Itu Betul. dibolehkan, dok, atau gimana? Sekarang begini, dok ya, kalau untuk terapi yang macam-macam, saya juga sering menemukan hal-hal yang seperti itu ya, ketika pasien bicara, ini dok saya udah obat pakai begini. Ya, rata-rata ketika diaplikasikan oleh kita, petugas medis, ya mungkin nggak ada masalah. Jadi memang ada beberapa jenis obat-obatan buat si sariawan ini, tapi bukan diaplikasikan oleh pasien. Mesti Takutnya kita salah ya? Ya, karena begini, ketika meneteskan atau mengoleskan si obat, ya, itu ada dulu beberapa prosedur yang harus dijalanin, ya, dalam kondisi kering, gitu loh. Nah, jadi saya sangat tidak merekomendasikan apapun jenis, ya, obat kecuali yang tadi obat kompres, bisa yang mengandung klorhexidin glukonat atau povidone iodin, silakan. Dan ditambah menjaga kesehatan rongga mulut, ya. Karena ini tanpa diobatin dia juga akan sembuh loh dengan sendirinya. Setuju. Gitu loh, dok. Oke. Ya. Nah, dokter, terakhir nih, tips bagi pemirsa di rumah bagaimana mencegah tumbuhnya sariawan, mungkin juga tips secara umum kesehatan gigi dan mulut ya, dokter ya, supaya nggak sariawan ya, dokter. Oke. Silakan, dok. Ya, rongga mulut atau oral cavity itu sebenarnya merupakan cerminan dari kesehatan seseorang secara umum. Karena apa? Ya, dari rongga mulut itulah pintu masuk semua kehidupan, ya, dari makanan ya. Oke. Yang paling penting adalah pemirsa adalah menjaga kebersihan rongga mulut. Betul. Itu paling penting ya. Iya. Dokter, lewat rajin sikat gigi otomatis. Iya. Ayo, siapa yang nggak pernah sikat gigi, jangan ya. Jangan. Berapa kali sehari, dok? Ya. Saya sarankan selaku dokter gigi, spesialis penyakit mulut, sikatlah gigi setiap habis makan. Oke. Jadi kalau makan 3 kali berarti 3 kali sehari? 3 kali dalam 1 hari. Oke? Oke. Ditambah 1 kali ketika mau tidur malam. Ya. Jadi cukup menyikat gigi setiap habis makan dan 1 kali ketika mau tidur malam, itu sudah menjamin kebersihan rongga mulut. Oke. Dokter, terima kasih banyak. Informasinya sangat menarik. Sehat selalu, dokter ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Oke, pemirsa, masih banyak informasi kesehatan lainnya. Tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini.